Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hebat Bapak dan Ibu semua. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang permasalahan pembelajaran yang terjadi di tempat atau instansi saya bertugas, yaitu di SMK Negeri Jayakarta. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Gian Yoga Permana, bertugas sebagai guru mata pelajaran mengampu mata pelajaran PPKN. Permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PPKN itu yang pertama ditemukan ada kurangnya rasa percaya diri ternyata dari para peserta didik saat melakukan presentasi. Nah, ini permasalahan ini ditemukan dan terjadi ternyata hampir di setiap kelas atau jenjang kelas yang saya ajar pada khususnya. Ini saya temukan melalui kegiatan pengamatan dan observasi selama pembelajaran. Kurang lebih sudah berjalan selama 1 bulan, karena di tahun ini, di semester ini, kita kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, ini permasalahan yang terjadi di peserta didik yang saya ajar, begitu. Dan setelah saya petakan, setelah saya lihat dan analisa, itu ternyata ada beberapa akar masalah yang ditemukan. Yang pertama itu mungkin karena memang di masa sekarang ini masih dalam fase pemulihan pembelajaran pasca pandemi, sehingga tingkat kepercayaan diri dari peserta didik ketika mereka akan melakukan presentasi atau tampil di depan mengungkapkan gagasannya itu mungkin butuh waktu kembali untuk dilatih. Yang kedua mungkin kemampuan penguasaan materi yang belum maksimal. Artinya peserta didik kebanyakan ketika mereka tampil di depan itu materinya belum dikuasai, belum bisa paham dengan apa yang ingin mereka sampaikan. Ini juga menjadi tugas tersendiri bagi saya untuk mencari seperti apa mungkin kesulitan-kesulitan belajar nanti terkait dengan pemahaman materi yang mereka alami mungkin. Yang ketiga, ini rata-rata memang peserta didik itu tidak terbiasa untuk tampil di depan orang banyak. Ini kaitannya dengan kemampuan public speaking mereka. Kemudian kemungkinan juga porsi dari presentasi dari setiap mata pelajaran yang mereka lakukan di dalam kelas itu porsinya mungkin berkurang. Ini terbukti dari beberapa observasi saya, ternyata memang baru beberapa mata pelajaran yang memang dituntut untuk ada kegiatan presentasi bagi peserta didik. Nah, kemudian untuk terakhir dari akar masalahnya adalah mereka murid-murid itu selalu merasa takut salah dalam berbicara atau mengungkapkan pendapat. Ini dibuktikan dengan setiap mereka tampil ke depan itu ternyata belum bisa maksimal, belum bisa percaya diri. Ketika ditanya, rata-rata mereka menjawab takut salah. Takut salah, kemudian takut mengungkapkan, dan ini menjadi penghambat mereka untuk bisa menyampaikan gagasannya, mempresentasikan hasil penemuan informasi saat pembelajaran di dalam kelas. Nah, dari akar permasalahan tersebut saya mencoba untuk menerapkan treatment pembelajaran di sini
ada beberapa alternatif solusi yang saya pilih dari akar masalah yang tadi. Yang pertama, peserta didik saya selalu berikan motivasi akan pentingnya kemampuan public speaking guna menunjang kompetensinya. Mengingat yang saya ajarkan adalah peserta didik SMK, tentunya kemampuan untuk bisa berbicara di depan umum itu erat kaitannya nanti dengan mereka saat memasuki dunia kerja. Selain ada tes wawancara, kemudian juga kemampuan untuk bersikap dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh besar terhadap masa depan mereka ketika masuk ke dunia kerja. Nah, motivasi ini yang selalu saya berikan kepada peserta didik untuk selalu mencoba dan mencoba eh, terkait dengan kemampuan, keberanian, kepercayaan diri mereka saat melakukan presentasi di dalam kelas. Karena ini merupakan modal awal bagi mereka untuk bisa nanti mengembangkan pada tahap selanjutnya kaitannya dengan proses wawancara di dunia kerja. Kemudian selain memberikan motivasi, saya juga memberikan tips dan trik berbicara di depan umum. Salah satunya adalah saya berikan uh, tips sugesti, artinya menganggap bahwa kamu adalah orang yang penting di depan kelas. Setiap apa yang kamu sampaikan itu akan didengar dan diperhatikan oleh setiap teman-teman kamu yang ada di hadapan kamu. Dan kemudian setiap pembicaraan kamu itu akan membawa pengaruh besar terhadap teman-teman kamu. Jadi apa yang kamu sampaikan itu akan terekam dan menjadi ilmu bagi yang lain. Selain bernilai ibadah, juga kamu mendapatkan sesuatu yang lebih. Artinya kamu bisa menyampaikan informasi kepada temanmu dan temanmu bisa mendapatkan informasi dari kamu yang sudah melakukan presentasi. Nah, selain itu, peserta didik juga saya berikan lebih banyak kesempatan untuk mencoba untuk mencoba mengungkapkan pendapat. Dimulai dari hal-hal yang paling sederhana mungkin. Saat pembelajaran, ketika ada bahasan materi, saya selalu berikan kesempatan untuk mereka bisa menjawab secara instan atau secara spontan terkait dengan eh, gagasan yang ingin mereka sampaikan. Kemudian ini ada metode kartu bicara. Yang keempat, peserta didik diberikan kartu bicara yang di dalamnya berisi kuota. Nah, selain dari tips, trik motivasi dan kesempatan yang tadi diberikan, saya mencoba untuk memberikan sebuah eh, penyemangat lebih bagi peserta didik dengan metode kartu bicara, di mana peserta didik ini diberikan kartu yang di dalamnya itu ada kuota waktu yang harus mereka habiskan itu pada saat pembelajaran, dan nanti eh, jumlah waktunya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jadi semakin kurang kemampuannya, maka kuotanya itu akan ditambah waktunya. Sehingga dia akan dituntut untuk bisa berbicara, dibiasakan untuk bisa berbicara, dan nanti bisa terbiasa mungkin setelah diberikan kartu tersebut dan nanti ada rewarding yang akan diberikan dari reward dari penggunaan kartu bicara tersebut. Kemudian yang terakhir, solusi yang bisa saya berikan kepada peserta didik saya yaitu selalu saya arahkan untuk terus berlatih baik di sekolah ataupun di rumah, baik mandiri ataupun berkelompok, atau bisa mencoba berlatih dengan cermin dengan teman yang sudah mereka nilai mampu untuk berbicara di depan umum, sehingga nanti harapannya ini bisa ditularkan ke bagi peserta didik yang sudah cukup mahir atau cukup bagus dalam berbicara. Ketika mereka berlatih bersama, ini harapannya bisa
bisa terjalin komunikasi yang baik sehingga ini bisa menular untuk kemampuannya nanti. Nah, dari alternatif solusi ini yang sudah diterapkan, eh, ini alhamdulillah secara perlahan memang membuahkan hasil. Ini ditampakkan dari ya perubahan yang secara perlahan, artinya ada perubahan tingkah laku siswa ketika sudah diberikan motivasi selama berkala saat proses pembelajaran tersebut sudah mulai tampak peserta didik yang mulai berani mengungkapkan pendapatnya secara spontan dan lain sebagainya. Kemudian juga melalui kartu bicara peserta didik juga tadi dipacu untuk mengungkapkan pendapatnya dan nanti akhirnya ada rewarding ini untuk memacu, memberikan semangat lebih, apresiasi terhadap peserta didik tersebut. Kemudian melalui kegiatan pelatih mandiri ya harapannya mereka juga akan tetap terus belajar dan berkembang dalam menguasai keterampilan berbicara di depan umum. Mengingat hal ini sangat penting bagi masa depan mereka. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan permasalahan pembelajaran yang terjadi khususnya pada mata pelajaran PPKN di kelas 10, 11, dan 12 di SMKN Jayakarta. Terima kasih, mohon masukan dan sumbang sarannya. Kita diskusi bersama terkait dengan segala hal permasalahan atau barangkali ada Bapak dan Ibu di sini yang sama permasalahannya dengan saya dan punya treatment-treatment lain untuk bisa di-share dan berbagi satu sama lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.